Orang hari ini sibuk megang mic. Nih, mic nih. Nah. Sibuk megang konten, megang video, megang kamera. Podcast sana, podcast sini, tapi tidak turun ke lapangan. Maka ilmunya cuma ilmu kitab, ilmu nuansa, ilmu narasi. Catat ya, dakwah ada 3. Ini juga banyak yang tidak paham, banyak yang belum tahu dalam dakwah apa. Kemarin hidayah, hari ini dakwah. Dakwah itu ada 3. 1, namanya dakwah dakwatun ilayya. Apa? Dakwatun ilayya itu dakwah kepada saya. Ajak, ya dakwah ya. Paham kan antum kan? Maka pola dakwah ilayya itu dia akan membuat orang untuk kagum pada person. Dakwatun ilayya. Dakwah ilayya. Mana dalilnya Ustaz? Ada, tidak mungkin saya ngomong asal-asal. 379. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka li basyarin ayyutiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Maka li basyarin ayyutiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Orang selama ini bilang gini, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Bagus, saya tidak menyalahkan hadis itu, sangat baik. Kalau antum bercita-cita pengen jadi orang bermanfaat, good. Tapi mohon maaf, saingan antum banyak. Ada Bill Gates, ada Mahatma Gandhi, ada Mother Teresa, ada orang-orang yang dengan dakwah, dengan duit yang banyak sekali keluar untuk jalur kemanusiaan. Karena dia bermanfaat, sekedar bermanfaat. Maka kalau berdoa sama Allah, minta supaya jadi ahli Quran. Kenapa? Khairukum, kata Rasulullah. Kalian ini semua udah sahabat-sahabatku, bertemu dengan aku, beriman padaku. Tapi di antara kalian ada yang paling baik, yang terbaik. Siapa ya Rasulullah? Man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Belajar Quran dan mengajarkan Quran. Hari ini teman-teman, guru ngaji kampung lu tersingkirkan. Tidak ada yang peduli. Padahal itu profesi mulia. Versi versi siapa? Versi Rasulullah. Rasulullah bilang khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Belum selesai sampai situ. Di Quran surat ketiga ayat 79 ini Rasulullah bilang, Allah berfirman, kunu rabbaniyin, jadilah orang-orang yang rabbani. Kemarin Ramadan baru hilang Ramadan, hilang nggak dia dari masjid? Bikin banner cepat-cepat, dicari orang hilang. Yang 10 hari terakhir tidur di masjid, numpahkan air liurnya di masjid. Syawal tak nampak batang hidung sampai sekarang. Banyak dah orang hilang? Banyak. Itulah kaum marginal, transaksional, datang ke masjid ya pas Ramadan. Makanya Ramadan datang tuh heboh betul dia. Statusnya Ramadan terus. Syawal habis, kena sop tulang, kena rendang. Kunu rabbaniin, jadilah orang-orang yang rabbani. Apa ciri-ciri orang rabbani? Kalau makan Ramadhani, orang-orang yang beribadah hanya di bulan Ramadan. Saya bilang Allah tuh ada di bulan Syawal juga. Zulqa'dah ada Allah lagi, Zulhijjah ada Allah lagi. Sampai nanti ketemu Ramadan tetap ada Allah, bos.
Maka jangan cuma semangat ibadahnya Ramadan ya, Allah tuh tidak hanya ada di Ramadan. Sama kayak anak yatim penghafal Quran. Emang anak yatim menghafal Quran cuma ada bulan Ramadan, full book anak yatim. Coba tengok Syawal nih, makan ikan asin lagi. Kenapa? Udah tidak ada lagi baksos-baksos, udah ada lagi kunjungan-kunjungan buka puasa bersama. Udah ada, tengok. Tanya sama pondok-pondok tuh, tanya. Betul tak Bang Sam? Syawal tuh makan apa? Balik lagi kan? 11 bulan tuh ya balik lagi. Kenapa? Ya tadi hambanya hamba Ramadan. Poin penting yang ada di sini adalah Allah bilang, maka nali basyarin ayyutiyahullahu alkitaba wal hukma wan nubuwata tsumma yaqulu lin-nasi kunu ibadalli min dunillahi. Jadilah kalian semua penyembah-penyembah saya. Kalimatnya memang minta disembah, ibadalli, tapi maksud tersirat dari ayat ini juga adalah kegiatan dakwah yang mengajak orang untuk kagum pada person, yang dibesarkan oknum orangnya. Dan ini tidak boleh. Bukan kata Ustadz Luqman, kata Allah surat 3 ayat 79. Kata Ustadz haram, bukan kata saya, Allah yang bilang. Antum jangan pakai kalimat saya. Kata siapa ini? Allah. Surat berapa ayat berapa? 3. Jelas sudah perintahnya. Nah, maka Ustadz Haris, Habibi, Bang Mugi, siapapun yang hari terjun ke lapangan ngajarkan Quran di kampung-kampung kecil, antum sedang menjalankan perintah Allah, bukan instruksi saya. Allah itu satu, nak. Tidak ada Tuhan yang pantas disembah selain Allah, nak. Kata Bang Mugi di tepi laut. Tidak ada kamera, tidak ada Facebook, tidak terhubung mungkin dengan sosial media, tapi insya Allah terhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita kan pasti mati. Itulah bekal kita balik nanti. Maka saya bilang sama Haris, tak ada cara terbaik Riz kecuali mengharap ridho Allah. Karena ente mengharap ridho manusia, mengharap pujian manusia, ente pasti kecewa. Betul-betul bilang sama istri, tidak ada cerita lain, kita minta ridhonya Allah. Begitu yang dikejar ridho Allah, dunia datang dalam keadaan hina. Demi Allah, dunia datang dalam keadaan hina. Ampun Bang Jago, kata dunia. Tolong Bang Jago, pakai saya Bang Jago. Itu saya ngalami kok. Saya ngalami sakit hatinya berharap sama manusia. Terus ngalami betul. Duit 150 ringgit. Jual barang tidak dibeli orang. Dah, saya mau bahas tentang dakwah 3. 1, dakwah ilaiyah. Boleh ini Ustaz? Tidak boleh. Haram. Siapa yang bilang haram? Allah. Maka li basyarin ayyutiyahullahu alkitaba wal hukma wan nubuwata. Dikasih hikmah, dikasih apa? Dikasih kitab, dikasih hukum, hikmah, dikasih nubuwah, kepemimpinan, leadership. Tsumma yaqulu lin-nasi kunu ibadalli. Hai manusia-manusia, sembahlah saya. Kalian harus taat sama saya. Kalau bukan saya jangan ikuti. Walakin kunu rabbaniyin. Jadilah rabbani. Jadi dakwah ilaiyah hukumnya apa? Haram, tak boleh, jangan. Yang kedua, dakwah kepada golongan atau kelompok. Dakwatun apa itu Ustaz? Dakwatun ilaina. Apa yang kedua? Dakwah ilaina. Ustaz, kalau biasa tuh ayolah ke Munzalan, ayo ke Munzalan. Nah, bedanya teman-teman, yang kedua ini kalau dakwah ilaina, kelompok ataupun apa bahasanya ya? Ya kelompok lah, hizbun. Bahasa Qur'annya itu hizbun. Kelompok atau golongannya itu dijadikan sebagai tujuan. Oke, diulang.
Apa bedanya yang kedua ini? Kelompok itu sebagai tujuan dan selalu menganggap bahwasanya kelompoknya lah yang paling benar. Satu ya, ciri-cirinya nih, ciri-ciri dakwah ilaina ini, satu, kelompok atau golongannya sebagai tujuan. Dua, kelompoknya mereka merasa yang paling benar atau terbaik. Bangga gitu, akulah dia, inilah yang betul. Nah, kalimat lanjutannya sebenarnya yang masalah. Yang lain tuh neraka semua. Paham enggak? Ada enggak hari ini? Ada enggak hari ini? Ada enggak? Coba jawab. Banyak. Lalu kalau di Munzalan Ustadz, nah saya pengen jelaskan lawan daripada dakwah ilaina ini teman-teman bukan tujuan, bukan tujuan. Nih, kalau dakwah yang benar itu ini bukan tujuan, tapi kendaraan. Mau pakai nama Bikers Peduli, mau pakai nama Peduli Anak Soleh, mau bikin program apapun lah antum kasih nama beda-beda. Tujuannya untuk membesarkan agama Allah. Kendaraannya motor, kendaraannya komunitas mobil, kendaraannya apa namanya? Kendaraannya mungkin komunitas sepeda, kendaraannya mungkin komunitas ibu-ibu berbagi nasi Jumat, kendaraannya apapun kendaraannya, silakan gunakan itu sebagai kendaraan saja, bukan sebagai tujuan. Jelas? Mana ayat Qur'annya Ustaz? Oh adalah, masa tak ada ayat Qur'annya? QS 30 surat Ar-Rum ayat 32. Gampang ingatnya kan? 30 32. Tapi kalau yang tidak nyatat, ya habis ini selesai hilang juga. Minalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Nanti kalau kita kasih tahu ayat ini sama orang-orang yang suka fanatik sama kelompok itu, dia pasti marah. Oh ayat itu tuh tidak begitu, begini. 1854 manusia paling banyak bantah. Dan nanti antum akan lihat kalimatnya. Allah bilang apa? Minalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Ayo 1 2 3. Minalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Wa kanu syi'a. Minalladzina farraqu dinahum 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 wa kanu syi'a. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Antum baca ayat ini lalu lihat di sekitar, terjadi enggak ayat yang Allah firmankan ini? Terjadi enggak? Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Belum jam 6 Ustaz udah ngegas. Habis gimana? Apa ciri-cirinya dakwah ilaina kelompok fanatik sama logo? Fanatik sama logo.
Logo tak dimasukkan, merajuk. Tak mau datang. Tak ada logo kelompok aku situ. La ilaha illallah. Bawa banner seorang isinya logo kau ya situ. Muka kau sekalian kau tempel situ. Aku tak pernah ada urusan sama logo. Tidak penting logo, yang penting program jalan. Ustaz tidak masukkan ke logo Munzalan. Saya bilang, enggak Ustaz, saya bilang. Apa gak nak cari-cari nama? Jadi gimana Ustaz? Pakai logo antum, besarkan logo antum, saya bilang. Masa gara-gara di banner logo tak dicantumkan merajuk, baper, balik. Itu sama kayak orang pak, tidak mau noleh. Pak Haji, iya. Berapa harga orang itu? 35 juta. Tolong tulis haji ya di depannya ya, tolong tulis haji. Kalau tidak ada haji saya tidak datang. Itu cerita di planet Saturnus. Di bumi ya tidak ada yang kayak gitu. Itu kan cerita planet lain, atau jangan tersinggung lah. Apa kata Allah? Minalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Maka saya tidak marah. Ompi pakai baju UAS. Habibie pakai baju Jacobs. Bang Jerry bikin brand baru, Zerico. Udah ada brand baru dah, huruf Z. Saya pernah waktu itu ngomong tentang ukhuwah Islamiyah. Kopiah saya Muslim United. Masker saya, maskernya Tudi, Mas Dimas Seto. Baju saya sini Bikers Muslim. Lalu rompinya amalsoleh.com dengan Indonesia Muslim Miskin. Saya bilang inilah dia Muslim United, saya bilang. Tak ada logo-logo Munzalan. Kenapa? Allah bilang minalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Itu kenapa saya pakai baju sahabat UAS. Tuan Guru Ustaz Abdul Somad pakai baju Paskas. Paskas ya sahabat UAS ya Paskas. Saudara, sampai surga gitu loh, brother. Berkelahi gara-gara logo, berkelahi gara-gara ini. La ilaha illallah. Minalladzina farraqu dinahum. Ada sekelompok orang kata Allah yang memang kerjanya pecah belah. Memang kerjanya pecah belah. Memang saja gila orang-orang ini. Sana salah, sana haram, sana ini. Ustaz ngomongkan apa sih? Entah. Tak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah, kata dia kan. Wow. Kasih beras diam. Lapar rupa kawan. Farraqu dinahum wa kanu syi'an. Kerja mereka memang mecah belah agama dan mereka terbagi menjadi beberapa golongan, kelompok. Cuma Allah tidak berhenti sampai situ. Allah bilang apa? Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Disitulah saya memperkuat kalimat we are nothing, Allah is everything. Nih, bentar Bang Fayad. Ini logo yang resmi ya. Mudah-mudahan kawan-kawan berkenan untuk pakai. Silakan di-share, silakan di-posting. Ini logo yang resmi. Foto. Ini logo Ustaz. Enggak, ini kata-kata. Kenapa desain ini yang saya approve? Karena desain ini yang mewakili we are nothing, Allah is everything. Kenapa we are nothing, Allah is everything? Karena memang kita ini tak ada apa-apa. Kecil benar kita, betul tak? Kecil tak kita nih? Lemah tak? Punya kekuatan? Bisa melawan Allah? Bisa menang? Ramput. We are nothing. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. La haula wala quwata illa billah. Jangankan kena bom, kena sariawan ya kita dah mati kutu. Sakit gigi dan nunggeng-nunggeng dah kita. Do you understand what is the meaning of nunggeng? Nungging is
Yes, gaya lah gesaang. Teplongkeng. Pasang di tumbler, pasang di mana-mana, tempel. We are nothing, Allah is everything. Nggak ada apa-apa kita. Nah, jangan sampai teman-teman kita fanatik, ta'assub sama kelompok, sama logo dan lain-lain. Farraqu dinahum. Saya tanya sama ahli manajemen kan, namanya zeri.co.id. Ustaz, di mana-mana tuh we are the best, Ustaz. Kok di Munzalah ini we are nothing? Saya bilang memang kita agak sengklek sedikit. Enggak pakai otak. Jadi di Munzalah enggak pakai otak, Ustaz. Iya, enggak pakai otak, pakai iman, pakai hati. Saya pertama kali mengeluarkan kalimat enggak pakai otak tuh orang protes. Ustaz ngomongnya kasar sekali. Apa maksudnya enggak pakai otak, Ustaz? Kan kita dikasih otak sama Allah. Itulah saya bilang kebanyakan orang pakai otak, pakai logika. Lupa pakai iman dan pakai hati. Oh, Allah kasih hati kok. Qalbun salim. Sama kayak kita sedekah kan. Kang Dewa ngeluncing sedekah brutal. Itu kan kalau pakai otak ya enggak keluar duitnya. Demi Allah tak keluar, pelit pasti kita. Naluri dasar masin kok. Tapi kita tahu, oh aku sedekahnya aku sedang minjamkan sama Allah. Qordun. Ya kan? Qordun. Ketika aku lagi mengeluarkan rezeki untuk Allah, berarti secara tidak langsung aku sedang memberikan pinjaman. Itu satu. Yang kedua, ketika mengeluarkan rezeki untuk Allah, aku sedang berniaga dan bertransaksi sama Allah. Maka Allah menyebut infak itu dengan istilah tijarah, perniagaan. Lan taburo, yang tak pernah rugi. Mustahil miskin lah dia. Kalau orang tak pernah rugi berarti untung terus. Kalau orang untung terus, mustahil rugi, mustahil miskin. Siapa yang jamin? Allah Rabbul Alamin. Kebanyakan bertransaksi sama manusia, kebanyakan dagang sama manusia, ujung-ujungnya kena buta-buta kan ente. Kalau tembus nih boy, kalau tembus boy, apa yang tembus? Tuh apa tuh kanopi tuh tembus. Hujan lebat tadi malam. Jangan kawan-kawan. Allah menggunakan istilah dua. Infak atau sedekah di dalam Quran Allah menggunakan istilah dua. Satu, pinjaman. Kalau minjamkan ke Allah pasti balik tak? Pasti balik. Lebih banyak atau lebih sedikit? Nah masalahnya tidak ada riba kalau Allah balikkan. Ya Allah dibalikkan banyak nih riba ya Allah. Enggak. Kau putus malaikat maut baru tahu betul. Dua, tijarah. Apa tijarah? Perniagaan. Maka apa yang antum keluarkan dan antum tanda kutip jual ke Allah pasti dibeli, diborong, dan Allah ganti dengan yang lebih baik. Makanya mana kosomalun min sodakotin bal yazdadu bal yazdad. Tidak pernah berkurang kata Rasulullah seharta yang dikeluarkan lewat pintu sedekah, zakat, infak, sodako dan wakaf itu bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Bahkan bertambah. Begitu antum keluarkan sedekah, bukan tinggal berapa, tapi jadi berapa. Yang jadi masalah adalah ketika orang bersedekah lalu berharap manusia yang ditolong akan balas. We are nothing. Allah is everything. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, ciri-ciri orang-orang yang dakwah ilaina itu kawan-kawan, dia pasti fanatik sama apa yang sedang dibuatnya, kelompoknya dan lain-lain. Musuhnya adalah kolaborasi. Apa musuhnya? Kolaborasi. Pantang bagi dia untuk sinergi positif kalau bahasa To'iyah itu. Pantang bagi dia untuk bergerak sama-sama itu tidak mau. Dia pasti pengen jalan seorang, kerjakan seorang, jalan seorang, kerjakan seorang. Dia pengen menonjol. Kalau orang dakwahnya ilaina, kelompok, maka pasti kata Allah kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok pasti merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Ini juga dibenci sama Allah. Kelompok yang kedua,
Apa? Dakwah ilai. Nah, ini juga dibenci Allah. Jangan. Maka tadi teman-teman, kalau kelompok itu dijadikan sebagai tujuan, maka lawannya adalah kelompok sebagai kendaraan. Nah, kalau tadi farraqu dinahum, suka mecah belah, spiritnya adalah kompetisi, compete to compete, berkompetisi, jatuhkan yang lain, hancurkan yang lain, injak-injak yang lain. Begitu memang setan mengajarkannya. Maka orang yang menjadikan dakwah ilaina akan menjadikan segala macam cara. Dia akan naik dengan cara nginjak orang lain, dia akan mulia dengan cara menghinakan orang lain. Tapi teman-teman, kalau sebaliknya, tadi saya bilang ini dijadikan kendaraan dan spiritnya adalah sinergi atau kolaborasi. Bahasa Qur'annya apa Ustadz? Bahasa Qur'annya nih, ini yang hari ini harus kita ini, ta'awanu alal birri wat taqwa. Jelas? Clear? Jangan sampai kita bagi tugas ibarat main bola. Dakwah ini ibarat main bola. Ada striker, ada back, ada goalkeeper, ada gelandang, ada sayap kanan, ada sayap kiri, ada kaptennya. Tapi jangan lupa ada pelatih di sampingnya. Dan sewaktu-waktu harus siap diganti pemain. Pergantian pemain, prit, marah, meraju, guling-guling di lapangan. Nggak mau keluar, masih mau main, udah kecil. Nah, kalau pelatih yang suruh keluar, antum keluar. Jangan sampai yang nyuruh antum keluar dari dakwah ini Allah Subhanahu Wa Taala. Tak guna kau nih kata Allah. Pemalas. Apalah guna kau hidup nih kata Allah. Tak ada manfaat sama sekali. Ganti pemain. Dah, spirit kita apa teman-teman? Kolaborasi. Nengok ada potensi kebaikan di sana. Ayo, sini kita sinergi. Apa yang bisa kita gerakkan sama-sama? Apa yang bisa kita mainkan dengan merdu? Bismillah. Maka saya selalu menganggap siapapun, selama tujuannya Allah, cita-citanya Allah, maka dia saudara kita. Kita kolaborasi. Antum punya keahlian apa? Kami punya keahlian apa? Yuk kita jalan sama-sama. Bismillah. Dah, sekarang yang ketiga, inilah yang jadi tujuan kita bersama. Tujuan kita bersama adalah nomor 3, namanya dakwatun ilallahi. Dakwah ilallah. Inilah yang ketiga yang diwajibkan untuk kita. Ciri-ciri dakwah ilallah apa? Sederhana. Apapun yang digunakan itu hanya kendaraan. Mau pakai motor, pakai mobil, pakai motor besar, motor kecil, mobil besar. Mobil imut-imut, mobil setengah, mobil tak jadi. Apa mobil tak jadi, Ustaz? Mobil yang tak ada atapnya tuh. Itu semua digunakan sebagai kendaraan. Lalu saling berkolaborasi, gandengan tangan, tanpa harus salah satu merasa dirinya lebih besar atau lebih dominan. Karena anak yang paling berjasa. Karena anak, kalau tidak ada anak, tidak ada event ini. Oh, berkelahi, gara-gara logo. Maka kemarin saya bilang, bikers peduli itu bukan kelompok, bukan komunitas. Itu cuma hashtag saja. Cuma narasi. Tujuan utamanya, ngajak antum kembali ke Allah. Tujuannya balikkan dia ke siapa? Ke Allah. Masjid Kapal Munzalan, Masjid Al-Hijrah, Masjid Sultan, Masjid Askof, Masjid Berkah Box, Masjid Kurir Langit, pondoknya Kang Dewa Abdurrahman bin Auf. Nanti ada coming soon Masjid SL Corp Mas Wawan, ya kan? Dan seluruh masjid-masjid yang seluruh ada di dunia ini, yang sedang berdiri dengan adik-adik ini, bergabung semuanya, insya Allah itu cuma kendaraan untuk mengajak orang kembali ke Allah. Ada tidak dalilnya Ustaz? Wah, ada lah. Quran surat berapa? Quran surat 41 ayat 33.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Ini kalimat tajam betul. Lupakan perbedaan, fokus pada tujuan. Coba ulang. Kita ini saudara, Tuhan kita sama, Nabi kita sama, beda kendaraan. Masa orang yang naik kereta api menghina orang naik bus? Masa yang naik pesawat merasa lebih baik daripada yang naik kapal laut? Toh sama-sama mati juga kok. Beda kendaraan ya. Antum mau pakai Android, satu pakai iPhone, bebas. Yang tidak boleh itu antum pakai punya orang lain. Kewajiban kita untuk berdakwah. Dakwah itu bukan tugas mubalik. Dakwah itu tugas seorang muslim yang beragama Islam, Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad, kitab suci Quran, wajib berdakwah dengan pintu dakwahnya masing-masing. Ada yang buka usaha rumah makan, dakwahnya lewat makanan. Ada yang pandai bisnis, bikin seminar, dakwahnya lewat seminar. Makanya ada orang bilang, ikut seminar Kang Dewa, seminar rasa kajian, enggak apa-apa. Begitu dakwahnya memang. Dah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Qala innani minal muslimin. Wa qala innani minal muslimin. Nah, bedanya orang da'a ilallah, dia lanjutkan da'a ilallahnya wa amila sholihan. Orang hari ini sibuk megang mic. Mic nih. Nah. Sibuk megang konten, megang video, megang kamera. Podcast sana, podcast sini, tapi tidak turun ke lapangan. Maka ilmunya cuma ilmu kitab, ilmu nuansa, ilmu narasi. Turun ke lapangan, brother. Turun ke lapangan, bang. Turun ke lapangan, kak. Cari orang susah. Nonton tuh video-video, nengok teman-teman ojek online. Dapatnya satu hari 40.000, bersih-bersih 30.000, ngasih makan 3 anak, jam 1:30 malam. Saya nonton itu nangis juga. Guru ngaji kampung, saya masuk ke dalam hutan, tak punya handphone, tak punya apa, pakai senter. Dia bilang, kami ini jangankan dapat paket, diperhatikan gini, dia udah suka. Berapa lama ngajar ngaji? Toh, ya mungkin 5 tahun lah, kata dia. Apa, kata teman-temannya, merampok ya 5 tahun. Saya masih kecil, beliau udah ngajar ngaji. Begitu dihitung-hitung, 50 tahun ngajar ngaji. Yang dia ingat cuma 5 tahun, kata dia. Tepi Sungai Kapuas. Bangun, sibuk bikin konten. Boleh bikin konten, turun ke lapangan teman-teman, terjun. Wa amila sholihan, turun. Ustaz, tangan saya tidak bisa Ustaz. Oke, transferannya mainkan. Ustaz lagi nyindir siapa? Tidak ada nyindir mau ngasih tahu diri saya. Kenapa? Kesalahan fatal saya adalah sibuk di atas saat itu, sibuk di wacana, lupa turun ke bawah. Antum turun, banyak orang susah yang perlu kita bantu. Amat sangat banyak. Ngeluh, bilang tak ada duit, susah. Nanti kebanyakan megang handphone 24 jam jadi budaknya handphone. Nih loh, kemana-mana bawa charger, letak handphone letak gak charger, macam sapi kena tambat. Nah, sapi go baru jalan. Ini pengikat ini masuk warung kopi, lebaran rumah orang, cari pengecas. Kalau izin bagus, kadang tak izin, cucuk-cucuk ya, cerek, cucuk. Antum curi listrik orang. Lebaran kembali fitri ke mencuri. Marah Ustaz, enggak, lapar belum makan.
Nggak pakai kode-kode, pandai saya makan seorang. Ngarap sama manusia, pasti kecewa. Ada lauk enggak? Tak ada. Goreng telur, selesai. Ya Fayat ya? Enak kata Fayat. Yang hari ini kita perlukan tuh teman-teman, orang-orang yang menjadi contoh. Ayo turun, antum turun ke lapangan, nggak usah nuntut orang lain. Kami berharap punya pemimpin seperti ini. Kau tuh macam betul-betul ya. Kau udah jadi rakyat yang betul belum? Saya berharap punya suami seperti Rasulullah. Kau udah Khadijah belum? Hanya sekedar turun teman-teman, itu sudah lebih dari cukup untuk melembutkan hati kita yang keras itu. Antum percayalah, ketika bersentuhan tangan antum tuh dengan orang-orang susah, ketemu dengan orang-orang yang di pinggir jalan, yang dia tuh betul-betul cari duit untuk bisa makan, terus begitu antum lebihkan uangnya, dia bilang makasih dek, makasih ya bang, mudah-mudahan sehat bang, murah rezeki dari tadi bang, tak ada yang beli nih bang, abang lah orang pertama yang beli dagangan saya. Oh masya Allah, mudah-mudahan abang sehat ya bang ya, murah rezeki ya bu, mudah-mudahan ibu nih panjang umur juga, bisa pergi haji, bisa pergi umroh. Nangis beliau. Antum jangan nuntut orang lain. Pelajaran di SMK ini teman-teman, kalau antum masih duduk di sini terus otaknya mikir orang lain, ini ustadz lagi nyindir si fulan, ustadz lagi ngomongkan si ini, berarti antum memang hatinya busuk, sakit memang. Begitu saya sampaikan begini, antum harus bilang gini, wah itu hakku. Keluar dari sini aku harus praktek nih, semampuku, sebisaku.